Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putri Sania. Saya adalah Kepala di SD Yari School, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Praktik baik yang saya angkat kali ini adalah program kelas meeting yang kami laksanakan di SD Yari School tentang gerakan anti-bullying dengan tema indahnya toleransi dan saling menyayangi di lingkungan SD Yari School. Menurut saya, tema ini layak diangkat sehubungan dengan isu bullying yang mencuat akhir-akhir ini di kalangan peserta didik. Tidak hanya di kalangan peserta didik tingkat menengah sampai atas, namun bullying ini juga telah terjadi di kalangan tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, sehubungan dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuhkan cita, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Maka nilai-nilai toleransi dan saling menyayangi perlu dikenalkan dan dibudayakan kepada peserta didik kita. Berikut adalah runut kegiatan rutin tahunan di SD Yari School terhadap implementasi gerakan anti-bullying. Kegiatan diawali dengan brainstorming. Pendidik menggali kembali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang bullying. Kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Kemudian, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik, pendidik membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan mereka diberikan worksheet dan mengerjakannya di dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya, hasil dari worksheet tersebut kembali didiskusikan secara bersama. Tidak hanya worksheet, peserta didik juga menjabarkan pengetahuan mereka terkait bullying dalam bentuk mind map. Kemudian mereka menjelaskan mind map tersebut di hadapan teman-teman mereka yang lain. Kelompok lain menanggapi mind map tersebut. Selain untuk meningkatkan pemahaman siswa, nilai positif yang dapat diambil adalah terbentuknya rasa percaya diri, public speaking yang baik, serta teamwork pada setiap peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah membuat poster. Peserta didik menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap bully dengan cara membuat poster, yang nantinya akan diperlombakan antar kelas di sekolah. Peserta didik dapat berkreasi dan mengembangkan bakatnya dalam pembuatan poster tersebut. Puncak kegiatan anti-bullying di SD Yari School adalah dengan adanya deklarasi anti-bully. Semua siswa memberikan cap jempol mereka sebagai bentuk penolakan terhadap apapun bentuk tindakan bullying. Pada kesempatan lain, sekolah juga mengundang orang tua untuk mendukung dan berperan aktif pada kegiatan ini. Orang tua hadir untuk memberikan dukungannya dengan cara memberi cap jempol pada poster terbaik menurut mereka. Adapun tantangan yang kami hadapi dalam menjalankan praktik baik ini adalah yang pertama, dari peserta didik. Besarnya pengaruh dari internet dan gadget tentang tindak kekerasan yang didapatkan peserta didik dari permainan online, sehingga memberi pengaruh dan contoh perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Yang kedua, dari pendidik. Perilaku pendidik yang dilakukan di bawah alam sadar ternyata berdampak negatif terhadap peserta didik. Contoh, tanpa sadar membandingkan peserta didik dengan yang lain dan itu dilakukan berulang, atau memarahi peserta didik di depan teman-temannya yang lain sehingga ada rasa trauma pada peserta didik. Dari kepala sekolah, supervisi, monitoring, dan evaluasi dari kepala sekolah yang belum konsisten sehingga untuk membudaya di lingkungan sekolah masih perlu waktu.
Dan yang terakhir adalah tantangan dari orang tua. Kurangnya pemahaman orang tua terkait tindakan bully mengakibatkan apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan bully tanpa melakukan analisa dan klarifikasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani. Sekarang saya duduk di kelas 6 SD Yaris School. Gerakan anti bully di sekolah dasar menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Gerakan anti bully di sekolah kami sudah dilakukan. Dimulai ada sosialisasi dari guru-guru, penjelasan dari kepala sekolah, dan kami pun pernah mengikuti lomba antar kelas mengenai poster anti bully. Dari sini saya mendapatkan banyak manfaat. Pertama, untuk diri saya sendiri, saya lebih nyaman dan aman menjalani kegiatan, mengembangkan potensi dan bakat yang saya punya di dalam diri saya. Kedua, saya dan teman-teman lebih bisa menghargai satu sama lain, salah satunya berpendapat di dalam kelas. Ketiga, saya dan teman-teman bisa bermain dengan nyaman dan aman tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan. Jadi, menurut saya dampak positif yang saya rasakan dengan adanya gerakan anti bully di sekolah adalah membuat lingkungan belajar lebih aman dan nyaman, dapat meningkatkan kepercayaan diri satu sama lain, bisa memperkuat karakter kita, dan menciptakan sekolah yang selalu harmonis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santiastu, salam sejahtera, Nabudaya. Saya perkenalkan, nama saya Dita Sampurna. Saya adalah salah seorang guru di SD Yaris School, tepatnya saya adalah guru kelas 4. Di sekolah saya, anti bullying itu sangat kami lakukan di sekolah kami. Salah satunya adalah program yang kami jalankan, deklarasi anti bullying di sekolah kami. Alhamdulillah, kegiatan ini telah kami lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Anti bullying ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kami di kelas. Di sekolah kami terdapat anak-anak inklusi juga. Alhamdulillah, dengan adanya anti bullying, mereka saling menyayangi. Guru merupakan salah satu yang sangat memiliki andil dalam penggerakan komitmen anti bullying di sekolah, karena guru merupakan pendukung, karena guru merupakan pendidik yang akan memberikan pengarahan kepada siswa tentang bullying, mulai dari pengertian bullying, kemudian contoh bullying, dan apa saja tindakan-tindakan yang termasuk bullying di sekolah. Deklarasi anti bullying di SD Yaris School ini merupakan langkah yang konkret yang dilakukan oleh SD Yaris School menghadapi isu tentang banyaknya bullying yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Semoga dengan upaya yang konkret ini yang dilakukan oleh SD Yaris School akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lainnya dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan peduli terhadap kesejahteraan anggota sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya aksi ini dan rutinnya para pendidik mengulang pembahasan tentang bully di saat pembelajaran berlangsung, dampak yang terlihat pada peserta didik adalah timbulnya rasa toleransi serta saling harga menghargai antar satu sama lain di lingkungan sekolah. Terlebih lagi, SD Yaris School sebagai salah satu sekolah inklusi yang terdapat beragam siswa berkebutuhan khusus, jika di sekolah kami menyebutnya dengan siswa istimewa. Sikap toleransi ini begitu terlihat, di mana sesama mereka saling membantu teman yang istimewa dan menyadari benar bahwa kita semua adalah sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga tidak ada rasa tersisih atau berbeda. Hal ini juga memotivasi siswa istimewa kami untuk semakin lebih baik lagi ke depannya, dikarenakan mereka merasa bahwa lingkungannya memperlakukan mereka dengan baik. Para pendidik juga semakin memahami dan juga menerapkan budaya toleransi dan tolong-menolong sesama warga sekolah, sehingga terjalin kolaborasi yang baik antar pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Contohnya, ketika komunitas
aktivitas belajar dilaksanakan, para pendidik berlomba ingin menampilkan praktik baik yang mereka lakukan pada proses pembelajaran dan senang Sekian berbagi kegiatan anti dengan bullying sesama di SD pendidik, Yariskul. sehingga maju Terima kasih. bersama sangat mungkin terlaksana dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SD Yariskul. Kami berharap ini menjadi budaya di sekolah sehingga semua warga sekolah dapat menyebarkannya di luar lingkungan sekolah.